Anda akan kehilangannya jika Anda membicarakannya. Semakin Anda mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, semakin Anda menjadi tidak berarti bagi diri sendiri. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk melekat pada masa lalu, semakin kecil kemungkinan masa depan Anda akan lebih cerah. Akan selalu ada seseorang yang tidak bisa melihat nilai Anda, jangan biarkan itu menjadi Anda. Jika Anda tidak memisahkan diri dari gangguan Anda, gangguan tersebut akan memisahkan Anda dari tujuan Anda. Seorang pria yang takut ditolak adalah pria yang sudah menolak dirinya sendiri. Hidup itu seperti lift dalam perjalanan naik. Terkadang Anda harus berhenti dan membiarkan beberapa orang turun. Saat Anda berhenti mencari validasi dari orang lain adalah saat Anda menemukan kepercayaan diri sejati. Jika Anda menetapkan tujuan Anda sangat tinggi dan gagal, Anda akan gagal di atas keberhasilan orang lain. Anda hanya bisa berubah ketika pikiran Anda lebih kuat daripada emosi Anda. Lingkungan beracun lebih mungkin mengubah Anda daripada Anda mengubahnya. Orang-orang akan mengecewakan Anda, jadi jangan pernah menaruh semua kepercayaan Anda pada siapapun. Bahkan jika Anda berada di jalur yang benar, Anda akan tertabrak jika hanya diam di sana. Jangan kehilangan diri Anda dengan terlalu banyak menoleransi orang yang ingin Anda pertahankan. Anda bukan ditolak, Anda diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Ketika Anda berhenti mencoba menyenangkan semua orang, Anda mulai memahami siapa yang benar-benar menghargai Anda apa adanya, bukan karena apa yang dapat Anda lakukan untuk mereka. Jika Anda menemukan seseorang yang lebih pintar dari Anda, bekerjalah dengan mereka, jangan bersaing. Hindari orang yang menggunakan rasa sakit mereka sebagai alasan untuk menyakiti Anda. Anda tumbuh sebanding dengan jumlah kebenaran yang Anda mau terima tentang diri Anda tanpa melarikan diri. Jika Anda tidak pernah sembuh dari apa yang menyakiti Anda akan melukai orang yang tidak pernah melukai Anda. Cara tercepat untuk mendapatkan kepercayaan diri adalah dengan melakukan apa yang Anda takutkan. Ketika orang memperlakukan Anda seolah-olah mereka tidak peduli, percayalah. Saat Anda membangun dalam diam, tidak ada yang tahu di mana harus menyerang. Jika Anda tahu seberapa cepat orang melupakan orang yang sudah meninggal, Anda akan berhenti hidup untuk mengesankan orang lain. Jangan pernah mengambil nasihat dari seseorang yang tidak berada di tempat yang ingin Anda tuju. Kenyamanan adalah kecanduan terburuk dan tiket murah menuju depresi. Orang-orang akan mulai membenci Anda ketika mereka tidak bisa mengontrol Anda. Anda diizinkan untuk mengubah harga akses ke diri Anda. Ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Jika Anda hanya menyalahkan masalah Anda pada orang lain, jangan berharap hidup Anda akan menjadi lebih baik. Rasa sakit hanya akan meninggalkanmu ketika ia mengajarkanmu sesuatu. Jangan habiskan hidupmu dengan bermimpi tentang apa yang bisa kamu capai di tempat lain atau di bawah kondisi yang berbeda. Sebaliknya, investasikan energimu pada apa yang ada tepat di depanmu. Setiap detik yang kamu habiskan untuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain adalah detik yang dihabiskan untuk menyia-nyiakan hidupmu. Jadilah cukup pintar untuk meminta nasihat, tetapi bijaksanalah untuk tahu dari siapa harus meminta nasihat.
Kita menghabiskan paruh pertama hidup kita belajar tentang apa yang tidak boleh dilakukan, dan paruh kedua berharap kita melakukan lebih banyak dari itu. Kamu tidak pernah benar-benar siap untuk apa yang harus kamu lakukan, kamu hanya melakukannya, itulah yang membuatmu siap. Berhenti berharap orang lain akan memberimu lebih banyak rasa hormat daripada rasa hormat yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Terkadang bagian tersulit dari perjalanan adalah sekadar percaya bahwa kamu pantas mencapai tujuan. Rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energimu bukan pada melawan yang lama, tetapi pada membangun yang baru. Jangan pernah biarkan dirimu menjadi sepenuhnya bergantung pada siapapun. Selalu mampu mendukung dirimu sendiri secara finansial, mental, dan fisik. Harapan bukanlah sebuah strategi. Kamu tidak bisa belajar mengemudi di mobil yang diparkir. Untuk membuat kemajuan, kamu harus berada di belakang kemudi dan mulai bergerak, bahkan jika jalan di depan tidak pasti. Pertumbuhan itu tidak nyaman karena kamu belum pernah berada di sini sebelumnya. Bersembunyi dari masalahmu tidak akan membuatnya menghilang. Menghadapi mereka adalah satu-satunya cara untuk tumbuh. Jangan pernah menceritakan masalahmu kepada siapapun karena 80% tidak peduli, dan 20% senang kamu memiliki masalah itu. Mematikan rasa sakit untuk sementara hanya akan membuatnya lebih buruk saat kamu akhirnya merasakannya. Pertumbuhanmu tergantung pada kemauanmu untuk terus belajar bahkan ketika itu membosankan. Terkadang kamu harus melupakan apa yang kamu inginkan dan mengingat apa yang pantas kamu dapatkan. Jika itu di luar kendalimu, lepaskan juga dari pikiranmu. Kehidupan di depanmu jauh lebih penting daripada kehidupan di belakangmu. Pada hari ketika kamu tidak menghadapi masalah apapun, kamu bisa yakin bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang salah. Mengabaikan tanda-tanda bahaya karena kamu ingin melihat kebaikan dalam diri orang lain akan membebanimu di kemudian hari. Kamu tidak belajar apapun dari kehidupan jika kamu berpikir bahwa kamu selalu benar. Berhati-hatilah dengan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Orang akan datang dan menguras energimu, lalu pergi dan menyalahkan semuanya padamu. Saat kamu menyadari bahwa kesalahan masa lalumu bukanlah rantai tetapi pelajaran, kamu bisa mulai merancang masa depan yang tidak dikendalikan oleh penyesalanmu. Anda harus mendisiplinkan diri Anda dengan hati-hati. Anda harus menepati janji yang Anda buat kepada diri sendiri dan memberikan penghargaan kepada diri Anda agar Anda dapat mempercayai dan memotivasi diri sendiri. Orang memberi Anda nasihat berdasarkan perspektif mereka. Anda tidak bisa berada di mana-mana dan memiliki segalanya. Pelajari cara membuat pilihan yang tepat dan berkomitmen pada hal-hal yang paling penting. Hanya ada satu hal yang lebih berharga daripada waktu kita, yaitu kepada siapa kita menghabiskannya. Sampai Anda membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Bahaya terbesar bagi kebanyakan dari kita bukanlah menetapkan tujuan kita terlalu tinggi dan gagal mencapainya, tetapi menetapkan tujuan kita terlalu rendah dan mencapainya. Jaga jarak Anda dari orang-orang yang tidak pernah mau mengakui bahwa mereka salah dan selalu berusaha membuat Anda merasa bahwa itu semua adalah kesalahan Anda. Tidak ada rasa malu dalam mengatakan, "Saya tidak tahu." Tidak ada yang memiliki semua jawaban. Berpura-pura sempurna tidak membuat Anda sempurna.
Anda belajar banyak tentang orang-orang ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika Anda tidak bisa mengatakan tidak, maka ya Anda tidak berarti apa-apa. Kesuksesan sejati tidak bergantung pada mencari validasi dari orang lain, itu berasal dari memanfaatkan peluang, membuktikan apa yang Anda mampu lakukan, dan mencapai tujuan Anda meskipun ada tantangan. Berhentilah selalu tersedia untuk orang-orang yang hanya ada untuk Anda ketika itu nyaman bagi mereka. Bukan beban yang menghancurkan Anda, tetapi cara Anda membawanya. Mimpi datang dalam ukuran yang terlalu besar agar kita bisa tumbuh ke dalamnya. Terkadang, hal-hal yang menyakitkan dapat mengajarkan kita pelajaran yang tidak kita pikir perlu kita ketahui. Menjadi jujur pada diri sendiri mungkin menyebabkan kesepian, tetapi itu sepadan. Energi yang kita habiskan untuk mengeluh bisa dialihkan untuk bertindak demi perubahan. Ketika kita mengambil tanggung jawab, kita keluar dari mode korban dan melanjutkan hidup. Apa yang Anda inginkan membutuhkan konsistensi dan disiplin. Jangan menyalahkan orang lain karena mengecewakan Anda, salahkan diri Anda sendiri karena terlalu banyak berharap dari mereka. Keberuntungan datang kepada mereka yang bekerja keras, hal-hal baik tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu. Tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada pencapaian tanpa pengorbanan, dan kesuksesan duniawi seseorang akan sebanding dengan ukuran pengorbanannya. Anda adalah satu-satunya orang yang bisa Anda kendalikan. Kecuali Anda mencoba melakukan sesuatu di luar apa yang sudah Anda kuasai, Anda tidak akan pernah berkembang. Cara termudah untuk menghancurkan kepercayaan diri Anda adalah dengan terus-menerus melanggar janji yang Anda buat kepada diri sendiri. Kesalahan tidak akan menahan Anda, tidak belajar dari mereka yang akan menahan Anda. Kesabaran adalah ketika seharusnya kamu marah, tetapi kamu memilih untuk memahami. Mengkhawatirkan sesuatu tidak akan mengubah hasilnya, itu hanya akan membuang waktu dan energi yang bisa digunakan di tempat lain. Hanya karena perahu bergoyang bukan berarti saatnya melompat ke laut. Pertumbuhan sejati jarang disertai dengan kegembiraan dan perayaan. Pertama, kamu memilih pasangan berdasarkan penampilan mereka dan menikmati, sampai kamu menyadari bahwa anak-anakmu tidak akan dibesarkan oleh penampilan mereka, tetapi oleh nilai-nilai mereka. Siapa dirimu yang sedang menjadi lebih penting daripada siapa dirimu yang sudah pernah ada. Jangan takut untuk pergi sendirian, jalan menuju kesuksesan jarang ramai. Begitu kamu merasa seperti tergantung pada seutas benang, lepaskan. Kamu seharusnya tidak memegang sesuatu yang membuatmu merasa seperti itu sejak awal. Kembali kepada mantanmu seperti mandi lalu mengenakan pakaian dalam kotor lagi. Latih dirimu untuk tidak mengambil sesuatu secara pribadi agar kamu terhindar dari 99% masalah mental. Adalah normal untuk merasa buruk setelah membuat keputusan yang benar. Jangan pernah menjadikan seseorang prioritas jika mereka hanya menjadikanmu opsi. Setiap kali kamu berbohong, kamu menciptakan masalah yang harus kamu hadapi di masa depan. Trik utama untuk membuat kesalahan yang baik adalah tidak menyembunyikannya, terutama tidak dari diri sendiri. Tidak ada yang melihat seberapa banyak yang kamu lakukan untuk mereka, mereka hanya melihat apa yang tidak kamu lakukan. Kenyataannya adalah semua orang akan menyakitimu, kamu hanya perlu menemukan orang-orang yang layak untuk menderita karenanya. Kamu bisa memulai hidupmu kapan saja kamu mau.
Kamu bisa mulai menjadi orang yang sebenarnya ingin kamu jadi hari ini, sekarang juga. Kamu tidak akan pernah 100% yakin tentang sebuah keputusan, tetapi selalu buatlah keputusan karena lebih baik memperbaikinya nanti daripada tidak pernah membuatnya sama sekali. Hidup memberi kamu banyak kesempatan untuk berbuat salah, yang berarti kamu memiliki kesempatan yang sama banyaknya untuk memperbaikinya. Jangan marah dengan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berubah. Mengakui bahwa kamu tidak berada di tempat yang kamu inginkan adalah titik awal untuk mulai mengubah hidupmu. Cara tercepat untuk memperbaiki hidupmu adalah berhenti menunggu motivasi dan mulai membangun disiplin. Kamu mendefinisikan dirimu kepada orang lain melalui perilaku yang kamu toleransi. Orang-orang yang paling banyak meminta darimu adalah orang-orang yang paling sedikit melakukan sesuatu untukmu. Menerima kekuranganmu bukanlah tentang menyerah, tetapi tentang menemukan keberanian untuk memperbaikinya. Kamu tidak bisa bahagia dengan orang lain jika kamu tidak bahagia dengan dirimu sendiri. Lukamu bukan salahmu, tetapi penyembuhannya adalah tanggung jawabmu. Tidak semua yang ada di otakmu perlu keluar dari mulutmu. Rasa sakit jangka pendek karena menerima kebenaran jauh lebih baik daripada rasa sakit jangka panjang karena mempercayai ilusi. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menghindari potensi penuhmu. Jika kamu tidak membuat dirimu tidak tergantikan, kamu akan segera menganggur. Jangan terus bertahan pada kesalahanmu hanya karena kamu telah menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya. Perbaiki tubuhmu sebelum memperbaiki hal lain. Memiliki tubuh yang lemah mencerminkan pikiran yang rusak. Kebahagiaan sejati datang dari menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilaimu, bukan dari persetujuan eksternal. Jangan pernah menyakiti orang lain untuk menyembuhkan dirimu. Jangan pernah menyakiti dirimu untuk menyembuhkan orang lain. Ketika niatmu murni, kamu tidak kehilangan orang, mereka yang kehilangan dirimu. Hidup memiliki cara untuk berjalan dengan baik bahkan ketika tampaknya mustahil. Kamu tidak bisa memiliki segalanya, kamu selalu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kamu hanya memiliki satu tubuh, jagalah. Kamu akan memilikinya seumur hidupmu, dan meskipun tubuh itu sangat kuat, ia hanya bisa memberikan apa yang kamu masukkan ke dalamnya. Dalam hidup, penting untuk tahu kapan harus berhenti berdebat dengan orang lain dan biarkan mereka salah. Jika kamu tidak merancang rencana hidupmu sendiri, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana orang lain, dan apa yang mereka rencanakan untukmu tidaklah banyak. Jangan lakukan apapun yang kamu rasa harus berbohong tentangnya nanti. Katakan tidak pada keinginanmu untuk menjadi sempurna, jika tidak, kamu tidak akan bisa lebih baik lagi. Memilih kenyamanan daripada ketidaknyamanan tidak akan membawa pada hidup yang nyaman. Bagikan kemajuanmu, bukan tujuanmu, dan kamu akan selalu termotivasi. Perlakukan dirimu seperti seseorang yang kamu bertanggung jawab untuk membantunya. Hadiah tertinggi untuk kerja keras seseorang bukanlah apa yang dia dapatkan dari itu, tetapi apa yang dia jadi karenanya. Segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Kamu harus membuat keputusan yang sangat praktis tentang apa yang kamu inginkan dari hidup dan apa yang kamu bersedia korbankan. Jika kamu tidak membuatnya, maka hidup akan membuatnya untukmu. Berpikir berlebihan merusak dirimu, itu merusak situasi, memutarbalikkan segala sesuatu, membuatmu khawatir tentang pertanyaan yang tidak berguna,
dan membuat segalanya jauh lebih buruk dari yang sebenarnya. Jika kamu terlalu lama berada dalam situasi buruk, kamu akan lupa bahwa itu buruk dan menjadi nyaman, sementara tahun-tahun terbaik dalam hidupmu hanya berlalu begitu saja. Terkadang, perilaku mereka adalah jawabannya. Mengapa harus melepaskan kemarin? Karena kemarin sudah melepaskanmu. Hal-hal paling berharga dalam hidup berlipat ganda seiring waktu yang panjang. Terkadang, tidak ada keputusan yang benar untuk dibuat. Dalam kasus-kasus tersebut, pertama, kamu membuat keputusan, dan kemudian kamu bekerja untuk membuatnya benar. Dengan melakukan apa yang dilakukan orang lain, kamu menjamin hasil yang rata-rata. Penderitaan kita disebabkan oleh bertahan pada bagaimana seharusnya hal-hal terjadi, seandainya terjadi, atau bisa terjadi. Semakin banyak kamu berkeringat dalam kedamaian, semakin sedikit kamu berdarah dalam pertempuran. Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri menetapkan nada untuk bagaimana orang lain akan memperlakukanmu. Orang-orang yang memperlakukanmu dengan buruk adalah cerminan dari mereka, bukan dirimu. Jangan pernah mengabaikan penghinaan. Ketika seseorang melihatmu dengan penghinaan dan berbicara padamu seolah kamu lebih rendah dari mereka, mereka kemungkinan akan membahayakanmu, baik secara hubungan, sosial, atau fisik. Singkirkan orang tersebut dari hidupmu. Kamu hanya bisa kehilangan apa yang kamu pegang erat. Ketika kamu mendapatkan sudut pandang yang berbeda, itu mengubah perspektifmu. Itu memungkinkan kita melihat hal-hal yang mungkin seharusnya sudah kita lihat sejak lama. Mungkin kamu tidak sembuh karena kamu mencoba menjadi seperti dirimu yang dulu. Orang itu tidak ada lagi karena ada dirimu yang baru yang mencoba dilahirkan. Berikan kehidupan pada orang itu. Tetapkan standar tinggi dan jangan puas dengan sesuatu hanya karena itu tersedia. Beberapa pelajaran harus dipelajari 2 kali. Kamu dilahirkan dengan 2 telinga dan 1 mulut, gunakan dalam proporsi tersebut. Perhatikan pikiranmu, karena mereka menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena mereka menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu, karena mereka menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena mereka menjadi karaktermu. Kegagalan menunjukkan jalan dengan menunjukkan apa yang bukan jalan. Jangan khawatir tentang apa yang orang katakan di belakangmu. Mereka adalah orang-orang yang selalu menemukan kesalahan dalam hidupmu alih-alih memperbaiki kesalahan dalam hidup mereka sendiri. Apapun yang mulai kamu anggap sepele, akan berhenti mengontrolmu. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak kita inginkan terjadi tetapi harus diterima. Hal-hal yang tidak kita inginkan untuk diketahui tetapi harus dipelajari. Dan orang-orang yang tidak bisa kita hidup tanpa tetapi harus kita lepaskan. Orang-orang tidak selalu seperti yang tampak. Bahkan mengenal seseorang dalam waktu yang lama bisa dan akan berbalik kepadamu. Jangan pernah mengeluh tentang hal yang selalu dalam kekuasaanmu untuk menghilangkannya. Jauhi orang-orang yang menganggap pertumbuhanmu sebagai kompetisi. Kamu tidak bisa merasa kesepian jika kamu suka dengan orang yang bersamamu. Perubahan terjadi ketika kita melawan segala sesuatu yang biasa kita lakukan. Masalah adalah harga yang kamu bayar untuk kemajuan. Kamu tahu siapa teman sejati kamu, carilah mereka yang mengatakan hal-hal baik di belakangmu dan hal-hal buruk di hadapanmu. Belajarlah untuk duduk santai dan mengamati, tidak semuanya memerlukan reaksi. Jangan diskusikan masa lalumu dengan siapapun karena hanya kamu yang tahu cerita dan maknanya yang sebenarnya. Orang lain mungkin tidak mengerti atau bahkan menggunakan hal tersebut melawanmu.
Hidup menjadi jauh lebih mudah ketika kamu belajar menerima permintaan maaf yang belum pernah kamu terima. Semakin banyak tanggung jawab yang kamu ambil, semakin banyak kamu memberdayakan dirimu untuk melakukan sesuatu. Tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang selalu kamu inginkan. Jangan biarkan pengkritik membuatmu merasa putus asa karena mereka mungkin sedang memproyeksikan ketidakamanan mereka sendiri. Tidak apa-apa untuk berkembang melebihi orang, tempat, dan pola pikir yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kamu bisa memenangkan banyak hal dalam hidup hanya dengan menjadi orang terakhir yang menyerah. Harapkan sedikit dari orang lain dan harapkan banyak dari dirimu sendiri. Setiap keputusan yang kamu buat adalah langkah menuju siapa kamu akan menjadi. Terkadang, hal-hal yang menyakitkan dapat mengajarkan kita pelajaran yang tidak kita kira perlu diketahui. Kamu tidak didefinisikan oleh masa lalumu, kamu dipersiapkan oleh itu. Kamu lebih kuat, lebih berpengalaman, dan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Orang-orang tahu nilai dirimu. Mereka hanya berharap kamu tidak tahu. Jangan mendasarkan keputusanmu pada saran dari mereka yang tidak harus menghadapi hasilnya. Terkadang, hal-hal baik hancur sehingga hal-hal yang lebih baik bisa bersatu. Terimalah orang-orang apa adanya, tetapi tempatkan mereka di tempat yang semestinya. Untuk lebih baik atau lebih buruk, cara hal-hal sekarang tidak akan selalu seperti itu. Jangan pernah bingung antara orang-orang yang selalu ada di sekitarmu dengan orang-orang yang selalu ada untukmu. Kamu tidak bisa meraih apa yang ada di depanmu sampai kamu melepaskan apa yang ada di belakangmu. Ini adalah jalanmu dan hanya milikmu. Orang lain mungkin berjalan bersamamu, tetapi tidak ada yang bisa berjalan untukmu. Jangan mencoba menyelamatkan seseorang yang tidak aktif mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka hanya ingin seseorang untuk menarik mereka ke bawah bersama mereka dan seringkali tidak benar-benar ingin diselamatkan. Apapun yang kamu lakukan antara pukul 8 pagi dan 5 sore membayar tagihan, dan apa yang kamu lakukan antara 5 sore dan tengah malam membangun warisanmu. Berhati-hatilah dengan cerita yang kamu ceritakan kepada dirimu tentang keadaanmu saat ini. Pikiran yang penuh negatif tidak memiliki ruang untuk yang positif. Orang-orang yang mengatakan kamu tidak bisa dan tidak akan biasanya adalah orang-orang yang takut bahwa kamu bisa. Orang-orang bertanya apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah sehingga mereka bisa menghitung tingkat rasa hormat yang akan mereka berikan padamu. Hidupmu saat ini adalah hasil dari keputusan yang kamu buat tahun lalu. Hidupmu setahun dari sekarang akan menjadi hasil dari keputusan baru yang mulai kamu buat. Memilih kenyamanan daripada ketidaknyamanan tidak akan menghasilkan kehidupan yang nyaman. Tetap dekat dengan orang-orang yang menginginkan lebih untukmu, bukan lebih darimu. Terkadang, hal-hal yang paling sulit dalam hidup adalah hal-hal yang paling perlu kita dengar. Pengalaman adalah guru yang paling sulit, ia memberikan ujian terlebih dahulu dan pelajaran setelahnya. Ada saatnya dalam hidupmu ketika kamu harus memilih untuk membalik halaman, menulis buku lain, atau sekadar menutupnya. Menyelesaikan masalah tanpa menyelesaikan penyebabnya seperti mengambil langkah maju lalu mundur satu langkah. Bagaimana cara kamu merawat tubuhmu sebelum usia 45 adalah bagaimana tubuhmu akan merawatmu setelah usia 45. Orang-orang yang salah selalu mengajarkanmu pelajaran hidup yang benar. Mereka selalu mengatakan bahwa waktu mengubah segalanya, tetapi kamu sebenarnya harus mengubahnya sendiri.
Begitu kamu menyadari kekuatan kehadiranmu, kamu tidak akan berada di sembarang tempat. Kamu tidak akan pernah mendengar seseorang yang lebih baik darimu berbicara negatif tentangmu. Jika kamu tidak memisahkan dirimu dari gangguan, gangguanmu akan memisahkanmu dari tujuanmu dan kehidupan yang kamu inginkan. Jika kamu bisa menemukan jalur tanpa rintangan, itu mungkin tidak akan menuju kemana-mana. Salah satu cara tercepat untuk meningkatkan hidupmu adalah dengan melakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Hanya ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada belajar dari pengalaman, dan itu adalah tidak belajar dari pengalaman. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu mendapatkan apa yang kamu usahakan. Kamu selalu lebih kuat dan lebih kreatif daripada yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Dua hal yang perlu diingat dalam hidup: rawatlah pikiranmu ketika kamu sendirian, dan rawatlah kata-katamu ketika kamu bersama orang lain. Orang-orang hanya berubah untuk diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu memaksanya dan menghancurkan dirimu sendiri untuk membantu mereka. Jika itu bisa diperbaiki, mengapa kamu mengeluh? Jika tidak bisa diperbaiki, mengapa kamu mengeluh? Semua orang ingin melewati perjuangan, tanpa menyadari bahwa disitulah karakter dibangun. Kegagalan adalah cara hidup mengajarkan kita aturannya, terutama aturan yang tidak ingin kita pelajari. Itu tidak pernah menjadi mudah, tetapi menjadi lebih mudah. Dengan gagal mempersiapkan, kamu sedang mempersiapkan untuk gagal. Beberapa orang adalah investasi dan beberapa orang adalah tagihan, ketahuilah perbedaannya. Setiap kesulitan, setiap kegagalan, dan setiap kesedihan membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar. Kamu bisa memilih permainan yang kamu mainkan, tetapi bukan aturan-aturannya. Kita tidak bisa hidup bahagia dengan berharap dunia mengikuti aturan yang membuat kita nyaman. Berhentilah menjadi terlalu tersedia untuk orang-orang yang hanya ada untukmu ketika itu nyaman bagi mereka. Kamu tidak menyadari kemajuanmu dalam hidup karena kamu selalu menaikkan standar. Kapasitas manusia untuk menanggung beban seperti bambu, jauh lebih fleksibel daripada yang kamu kira pada pandangan pertama. Ketika kamu berkendara dalam kegelapan, kamu hanya bisa melihat sejauh sorotan lampu depan, tetapi kamu bisa menyelesaikan seluruh perjalanan dengan cara itu. Ada tingkat ketidakpercayaan yang sehat untuk dimiliki pada setiap orang. Niat seseorang tidak pernah benar-benar jelas, bahkan setelah dinyatakan. Kamu tidak gila, kamu cerdas. Masalahnya adalah kamu berpikir kamu memiliki waktu. Luka kita seringkali merupakan celah menuju bagian terbaik dan terindah dari diri kita. Jika mereka tidak mengenalmu secara pribadi, jangan ambil secara pribadi. Menyadari bahwa kamu tidak berada di tempat yang kamu inginkan adalah titik awal untuk mulai mengubah hidupmu. Jika kamu tidak akan menerima saran dari mereka, mengapa kamu akan menerima kritik? Terkadang, langkah terkecil menuju arah yang benar menjadi langkah terbesar dalam hidupmu. Jika kamu memiliki lebih dari 3 prioritas, berarti kamu tidak memiliki satu pun. Orang pintar belajar dari segala sesuatu dan setiap orang rata-rata belajar dari pengalaman mereka, dan orang bodoh sudah memiliki semua jawaban. Jangan beritahu temanmu apa yang seharusnya diketahui oleh musuhmu. Harapkan sedikit dari orang lain, harapkan banyak dari dirimu sendiri. Itu adalah rahasia kehidupan yang bahagia.
Jangan bergantung pada orang lain untuk memberitahumu bagaimana cara bahagia atau apa yang membuat hidup baik. Tetap positif tidak berarti kamu harus bahagia sepanjang waktu, itu berarti bahkan di hari-hari sulit, kamu tahu bahwa akan ada hari-hari yang lebih baik. Jangan hanya mencintai dirimu sendiri, hormati dirimu sendiri, jika tidak, orang lain tidak akan memiliki masalah untuk menginjak-injakmu. Jangan biarkan orang yang belum pernah berada di posisimu memberitahumu bagaimana cara mengikat tali sepatu. Cara tercepat untuk berhasil adalah mulai sekarang dan cari tahu sambil berjalan. Kamu tidak bisa belajar mengemudi di mobil yang diparkir. Waktu yang kamu sia-siakan tidak mati tanpa membalas dirinya sendiri. Jangan takut bergerak perlahan, takutlah hanya jika kamu berhenti. Kita menghasilkan ketakutan saat kita duduk, kita mengatasinya dengan tindakan. Kamu bisa berbaring untuk orang-orang berjalan di atasmu, dan mereka masih akan mengeluh bahwa kamu tidak cukup datar. Mungkin jalur yang paling menakutkan adalah jalur yang perlu kamu ambil. Jangan takut untuk melakukan sesuatu sendiri, menunggu orang lain akan membuatmu melewatkan beberapa hal indah dalam hidup. Ketika kamu tidak menemukan solusi untuk sebuah masalah, itu mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, tetapi kebenaran yang harus diterima. Kamu tidak akan pernah mendapatkan imbalan karena mengikuti aturan orang lain. Jika kamu hanya melakukan apa yang bisa kamu lakukan, kamu tidak akan pernah lebih dari apa yang kamu sekarang. Ketika kamu bekerja untuk orang lain, kamu hanya memiliki hak atas tenaga kerjamu, bukan hasil dari kerja kerasmu. Masalah berkembang hingga ukuran yang perlu agar kamu mengakuinya. Tidak semua badai datang untuk mengganggu hidupmu, beberapa datang untuk membersihkan jalanmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya saat itu terjadi, tetapi sebuah tamparan mungkin adalah hal terbaik di dunia untukmu. Kamu tidak akan pernah mengubah hidupmu sampai kamu mengubah sesuatu yang kamu lakukan setiap hari. Kesulitan bukanlah jalan memutar, itu adalah bagian dari jalan. Jika kamu mengisi perjalananmu dengan pendapat orang lain, kamu akan kehabisan bahan bakar. Lanjutkan perjalananmu sebagaimana adanya, karena itu hanya ada melalui langkahmu. Tunjukkan rasa hormat kepada orang-orang bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Rasa hormat adalah refleksi dari karaktermu, bukan mereka. Jika kamu ingin memberi makan masalah, terus pikirkan tentang itu. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, ambil tindakan. Jalan menuju kesuksesan dan jalan menuju kegagalan hampir sama persis. Terkadang kamu perlu merasa sakit hati agar bisa bangun dan fokus pada dirimu sendiri. Sebagian besar dari apa yang terasa mendesak penting bagi orang lain, bukan untukmu. Selama kamu akan berpikir, pikirkanlah dengan besar. Hanya mereka yang berani mengambil risiko jauh bisa mengetahui seberapa jauh seseorang bisa pergi. Kesulitan memiliki efek mengeluarkan bakat yang dalam keadaan makmur akan tetap tertidur. Keputusan adalah pisau tajam yang memotong dengan bersih dan lurus. Ketidakpastian adalah pisau tumpul yang merobek dan meninggalkan tepi yang kasar. Apa yang kamu dapatkan dengan mencapai tujuanmu tidak sepenting apa yang kamu jadi dengan mencapai tujuanmu. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lalui, mulailah membangun jalan lain. Jika kamu menunggu sampai kamu siap, kamu akan menunggu sepanjang sisa hidupmu. Kamu harus berjuang melalui beberapa hari buruk untuk mendapatkan hari-hari terbaik dalam hidupmu. Dunia ini bulat, dan tempat yang mungkin tampak seperti akhir juga bisa menjadi awal.
Dengan percaya diri, kamu telah menang sebelum memulai. Jangan berkecil hati, seringkali kunci terakhir dalam kumpulan yang membuka kunci. Jika kita semua melakukan hal-hal yang kita mampu, kita akan benar-benar mengejutkan diri sendiri. Perubahan tidak pernah menyakitkan, hanya resistensi terhadap perubahan yang menyakitkan. 20 tahun dari sekarang, kau ketahui siapa dirimu sebenarnya. Kamu akan menghadapi masalah sepanjang hidupmu, dan kamu dapat memutuskan apakah masalah tersebut akan sama berulang kali. Tidak ada yang permanen di dunia yang jahat ini, bahkan masalah kita pun tidak. Ada harapan bahkan ketika otakmu memberitahu bahwa tidak ada. Jauhi orang-orang negatif, mereka memiliki masalah untuk setiap solusi. Di tempat kehancuran ada harapan untuk sebuah harta karun. Jangan takut karena kamu tidak memiliki semua jawaban dengan segera. Kamu akan belajar melalui pengalamanmu dan menemukan caramu sendiri menuju kebahagiaan. Jangan takut dengan bayangan, itu hanya berarti ada cahaya di dekatnya. Hanya karena kamu membenci bab ini, bukan berarti kamu membenci bukunya. Tidak ada penyesalan yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Jika kamu mencari cahaya, kamu akan sering menemukannya, tetapi jika kamu mencari kegelapan, itu hanya akan menjadi satu-satunya yang kamu lihat. Mulailah dengan melakukan apa yang perlu, kemudian lakukan apa yang mungkin, lalu tiba-tiba kamu melakukan yang tidak mungkin. Hadapi hambatanmu dan lakukan sesuatu tentangnya, kamu akan menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan setengah dari yang kamu kira. Jangan biarkan hari-hari buruk membuatmu berpikir bahwa kamu memiliki hidup yang buruk. Saat kamu ingin menyerah, itulah saatnya kamu harus terus melanjutkan. Orang-orang yang menghindari kegagalan juga menghindari kesuksesan. Tidak ada gairah yang ditemukan dengan bermain kecil dan menerima hidup yang kurang dari yang kamu mampu jalani. Jika kamu ingin meningkatkan tingkat kesuksesanmu, gandakan tingkat kegagalanmu. Jangan membakar dirimu untuk menjaga orang lain tetap hangat. Rawatlah tubuhmu, itu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal. Ketika kamu mencoba menyenangkan semua orang, kamu hampir selalu tidak menyenangkan siapapun. Jangan turunkan standar Anda hanya karena seseorang tidak bisa mencapainya. Orang tidak memikirkan Anda sebanyak yang Anda bayangkan. Kita tidak pergi untuk mengajari orang lain pelajaran, kita pergi karena akhirnya kita belajar pelajaran kita sendiri. Anda tidak dapat meyakinkan orang untuk mencintai Anda. Tidak ada yang akan memberikan cinta hanya karena Anda menginginkannya. Cinta sejati bergerak bebas dalam dua arah. Jangan buang waktu Anda untuk hal lain. Disiplin adalah memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang paling Anda inginkan. Jika Anda ingin menjalani hidup yang bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Anda bisa menang banyak dalam hidup hanya dengan menjadi orang terakhir yang menyerah. Lebih penting dari kemampuan memilih yang tepat adalah kekuatan untuk menjauh dari yang salah. Memaafkan orang secara diam-diam dan tidak pernah berbicara dengan mereka lagi adalah bentuk perawatan diri. Orang akan melupakan apa yang Anda katakan. Orang akan melupakan apa yang Anda lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Berhentilah mengeluh tentang hasil yang tidak Anda dapatkan dari pekerjaan yang tidak Anda lakukan. Jika Anda berhenti melihat dunia dalam hal apa yang Anda suka dan tidak suka,
dan melihat hal-hal apa adanya, Anda akan menemukan lebih banyak kedamaian dalam hidup Anda. Anda mungkin satu-satunya orang yang masih percaya pada diri Anda, tetapi itu sudah cukup. Saat Anda berkembang, Anda akan merasa lebih kecewa dengan orang-orang di sekitar Anda. Untuk menghindari ini, bersikaplah keras pada diri sendiri tetapi pengertian terhadap orang lain. Ketika Anda mulai melihat nilai diri Anda akan merasa lebih sulit untuk tetap berada di sekitar orang yang tidak menghargai Anda. Pemenang telah kalah lebih banyak kali daripada yang pernah dicoba oleh pecundang. Masalah adalah harga yang Anda bayar untuk kemajuan. Hingga Anda mengubah pola pikir Anda akan mengulang pengalaman yang sama. Orang tidak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Esok hari adalah hasil langsung dari apa yang Anda pilih untuk dilakukan hari ini. Bukan siapa yang Anda pikir Anda adalah yang menghalangi Anda, tetapi siapa yang Anda pikir Anda tidak. Anda merusak hidup Anda dengan mencoba membuat semua orang bahagia. Kekuatan tidak datang dari apa yang dapat Anda lakukan, tetapi dari mengatasi hal-hal yang pernah Anda pikir tidak bisa Anda lakukan. Masalah tidak dapat diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang sama yang menciptakannya. Semakin banyak Anda berkeringat dalam pelatihan, semakin sedikit Anda berdarah dalam pertempuran. Berhentilah mencari kebahagiaan di tempat yang sama di mana Anda kehilangannya. Untuk menjadi yang terbaik, Anda harus mampu menangani yang terburuk. Pedulikan apa yang dipikirkan orang lain, dan Anda akan selalu menjadi tahanan mereka. Menunggu perubahan tanpa melakukan apapun untuk itu seperti menunggu kereta di halte bus. Jika Anda terus-menerus bertanya-tanya apakah sesuatu benar untuk Anda atau tidak, jawabannya biasanya tidak. Kepercayaan diri bukanlah masuk ke sebuah ruangan dengan berpikir Anda lebih baik dari semua orang. Itu adalah masuk ke ruangan tanpa perlu membandingkan diri Anda dengan siapapun. Jika Anda hanya menunggu sesuatu, yang terjadi hanyalah Anda menjadi lebih tua. Belilah sesuatu tanpa melihat label harganya terlebih dahulu, bekerja tanpa melihat jam. Hanya ada satu hal yang lebih berharga dari waktu kita, yaitu dengan siapa kita menghabiskannya. Kita memiliki dua kehidupan, dan yang kedua dimulai ketika kita menyadari bahwa kita hanya memiliki satu kehidupan. Jika Anda dilahirkan miskin, itu bukan kesalahan Anda. Jika Anda mati miskin, itu kesalahan Anda. Masa lalu tidak dapat diubah, dilupakan, diedit, atau dihapus. Ia hanya dapat diterima. Waktu itu seperti sungai, Anda tidak bisa menyentuh air yang sama dua kali karena aliran yang telah lewat tidak akan pernah lewat lagi. Nilai Anda tidak ditentukan oleh ketidakmampuan orang lain untuk melihat nilai Anda. Jangan membuat keputusan berdasarkan ketakutan, buatlah berdasarkan harapan. Hidup Anda akan menjadi lebih baik ketika Anda menyadari bahwa lebih baik sendirian daripada mengejar orang yang tidak benar-benar peduli pada Anda. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan adalah diri Anda di masa lalu, dan satu-satunya orang yang harus lebih baik dari Anda saat ini adalah siapa diri Anda sekarang. Hidup menjadi lebih bermakna ketika Anda menyadari fakta sederhana bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan momen yang sama dua kali. Adalah mungkin untuk tidak melakukan kesalahan dan tetap kalah, itu bukan kelemahan, itu adalah kehidupan. Tidak peduli seberapa banyak Anda diberitahu, selalu ada lebih banyak cerita. Anda akan membuat banyak orang marah dengan melakukan apa yang benar untuk Anda.
Anda tidak bisa menyeberangi lautan sampai Anda kehilangan pandangan dari pantai. Anda tidak akan pernah mengingat hari-hari dan malam-malam ketika Anda tinggal di rumah dan tidak melakukan apapun. Pendapat seseorang tentang Anda tidak harus menjadi kenyataan Anda. Lebih baik dianggap bodoh daripada membuka mulut dan menghilangkan semua keraguan. Harapan yang ditolak lebih menyakitkan daripada harapan yang ditolak. Sementara harapan yang terpenuhi membuat kita lebih bahagia daripada ekspektasi yang terpenuhi. Anda melatih orang bagaimana memperlakukan Anda, sadar atau tidak. Ada lebih banyak hal yang mungkin menakutkan kita daripada menghancurkan kita. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak menakutkan Anda, berarti impian tersebut tidak cukup besar. Tujuan hidup bukanlah untuk menjadi sempurna, melainkan hanya untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Anda selalu hanya satu keputusan jauhnya dari kehidupan yang benar-benar berbeda.